Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Senin tanggal 4 September tahun 2023, yang tertulis pada Injil Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sekali lagi saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats untuk kita pada pagi hari ini adalah merupakan ungkapan atau perkataan dari Tuhan Yesus, yang pada saat itu ada banyak orang tua yang datang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus, yang sebenarnya kerinduan mereka supaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak mereka. Sebenarnya mereka hanya mengenal Yesus itu adalah seorang nabi besar yang senang diberkati anak-anaknya. Itulah pemahaman orang tua pada saat itu, pada zaman itu di dalam konteks nats ini. Tetapi saat orang tua membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus supaya diberkati, murid-murid Tuhan Yesus melarangnya. Tetapi justru kalaupun murid-murid Tuhan Yesus melarangnya, Tuhan Yesus melarang para murid-muridnya untuk menghalangi anak-anak itu datang kepadanya. Tapi Tuhan Yesus sangat senang menyambut anak-anak itu, sekalipun anak masih anak kecil, tetapi Tuhan senang dengan kedatangan mereka kepadanya. Dan dalam hal ini firman Tuhan juga menegaskan kepada kita bahwa Yesus juga memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberi pemahaman kepada murid-muridnya supaya jangan menghalangi para anak-anak tersebut datang kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itulah Tuhan Yesus menegur para murid-muridnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Bahkan Tuhan Yesus melanjutkan lagi perkataannya kepada para murid-muridnya dan kepada orang banyak yang membawa anak-anaknya saat itu. Itulah yang menjadi nats untuk kita pada pagi hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Oleh karena itulah Yesus pada saat itu, Yesus mengambil seorang anak dan dia berdirikan di depan para murid-muridnya dan juga di depan para orang tuanya, bahwasanya Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi mereka kalaupun masih anak-anak kecil. Dan seorang anak kecil adalah merupakan sosok yang sama sekali tidak berdaya, belum berdaya. Sosok yang sama sekali belum berdaya,
yang tidak mampu berbuat apa-apa dan belum tahu banyak hal selain hanya keterikatan dan ketergantungan secara total kepada orang tuanya di dalam segala aspek kehidupannya. Dan seorang anak hanya dengan kepercayaan penuh, karena memang dia belum tahu apa-apa dan bahkan belum tahu apa-apa tentang resiko atau hal-hal yang dia terima. Dia belum tahu sebab akibat. Itulah ketidaktahuan, ketidakberdayaan seorang anak. Namun kalaupun seorang anak dalam ketidakberdayaannya, seorang anak menunjukkan kemurniannya, yaitu anak itu seorang yang polos, jujur, lugu. Itulah yang terlihat dari sifat anak-anak yang polos, lugu, dan jujur. Dan bahkan dia hanya bisa mengungkapkan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Itulah diungkapkannya dari lubuk hati paling dalam. Dan seorang anak tidak memiliki motivasi yang rumit. Seorang anak tidak memiliki motivasi yang jahat di dalam tindakannya dan tidak mampu memikirkan hal-hal yang jahat. Itulah yang terlihat di dalam kepolosan seorang anak. Oleh karena itulah Tuhan Yesus menggambarkan, membuat anak itu menjadi suatu kiasan bagi setiap orang. Ketulusan hatinya, kepolosannya, kemurnian hatinya, tidak tahu banyak hal, dia hanya mampu mengatakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Itulah ketulusan, kepolosan, dan kejujuran seorang anak. Dan tentunya Tuhan Yesus memanggil seorang anak itu yang mengajarkan satu contoh dan menegaskan tentang hal kerajaan Allah. Bahwa Tuhan Yesus menegaskan tentang hal kerajaan Allah itu adalah diperuntukkan memasukinya hanya bagi mereka yang menyadari ketidakberdayaannya. Diperuntukkan hanya kepada orang yang menyadari ketidakberdayaannya secara rohani. Artinya, secara rohani orang yang mengenal ketidakberdayaannya berarti dia harus bergantung kepada kemurahan dan kasih karunia Tuhan semata. Dan orang yang memasuki kerajaannya adalah orang yang mengenal dirinya siapa di hadapan Tuhan, yakni orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menjamin kehidupannya hari ini, besok, dan selama-lamanya. Bahkan seseorang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah seseorang itu yang menyadari ketidakmampuannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri selain diselamatkan oleh kasih dan anugerah Tuhan semata. Dan tentunya pada kenyataannya kalau kita menyadari kita semua adalah orang yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, dan bahkan sekuat apapun kita mencari keselamatan dengan usaha sendiri, semuanya itu adalah sia-sia. Untuk itulah tujuan Tuhan Yesus menegaskan dan mengambil seorang anak kecil, dan dia memberi kiasan bahwa anak kecil itu adalah yang menggambarkan ketidakberdayaannya karena dia masih kecil, belum banyak tahu tentang hal-hal yang baik selain keterikatan dan ketergantungan kepada orang tuanya sendiri. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengingatkan kepada kita,
menyadarkan kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Yang tidak mampu tanpa Tuhan, yang tidak mampu dengan usaha kita sendiri untuk menyelamatkan kita dari setiap rintangan dan segala problema hidup yang kita hadapi. Selain mengenal diri kita, menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, kita tidak memiliki kekuatan dan kita tidak menjamin hidup kita selain ketergantungan sepenuhnya, ketergantungan secara total hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan penuhi kami dengan curahan Roh Kudus-Mu, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan memahami dan menghayati, merealisasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak akan mampu Tuhan melakukan semua itu tanpa tuntunan bimbingan Roh-Mu. Biarlah curahkan Roh-Mu bagi kami. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan hari ini membimbing kami berjalan di jalan kebenaran-Mu dan menuntun kami Tuhan untuk tidak menyimpang dari jalan-Mu, tetapi senantiasa menunjukkan kesetiaan kami hanya kepada apa yang Engkau firmankan bagi kami. Benar ya Bapa, seperti firman-Mu kepada kami pada hari ini, kami adalah bagaikan seorang anak kecil yang ketergantungan penuh secara total kepada orang tuanya. Demikian juga kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami orang yang lemah dan terbatas, yang tidak mampu tanpa Engkau beserta kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan dan mengingatkan kami, supaya kami benar-benar mengenal diri kami, siapa kami di hadapan-Mu. Kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tidak akan mampu mengandalkan kekuatan kami sendiri dan bersandar pada diri kami sendiri selain kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengenal Engkau lebih dalam perjalanan hidup kami, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami, sehingga Engkau membawa kami masuk dalam kerajaan-Mu, hidup kekal selama-lamanya, bersuka cita bersama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan juga semua jemaat Tuhan. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan, agar apapun yang kami rencanakan, yang kami pikirkan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, tidak menyimpang dari jalan-Mu. Bapa di dalam surga, berkati kami semua, juga semua jemaat Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh di dalam menjalani hari-hari hidup kami, bahwa Engkau selalu ada di depan kami, memimpin hidup kami. Itulah yang menumbuhkan pengharapan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kepadamu-lah kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Kami ini adalah milik-Mu. Kami mohon ampun juga akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus beserta kita. Salam sehat.